Halo guys, Assalamualaikum Sobat Cuan dari Saham ID. Gimana nih kabar saham kalian hari ini? Anjlok, terkoreksi, apa mengalami peningkatan? Yuk bareng-bareng kita ulas. So, di video kali ini gue bakal kasih tau lo cara milih saham dengan harga murah tapi potensial profitnya gede. Ini perlu strategi yang matang dan ada rahasianya. Jadi buat lo pada wajib nonton video ini, stay tune, nonton dari awal sampai habis biar kamu paham cara dan trik untuk mendapatkan sebuah saham dengan keuangan dan kinerja perusahaan yang sehat. Di sini gue bakal bocorin strateginya ya. Tapi sebelumnya, berhubung channel ini baru gue bangun beberapa hari yang lalu, buat kamu nih yang belum subscribe channel ini, buruan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke berbagai sosial mediamu biar channel ini cepet tembus 1000 subscriber pertamanya. Ya mungkin di 1000 subscriber pertama nanti gue bakalan sharing nih gimana cara gue untuk dapetin 1 miliar pertama. Kalau udah dapetin 1 miliar pertama, itu 2 miliar, 3 miliar, bahkan sampai 10 miliar, itu bakal cepet banget kamu bisa miliki karena udah tahu strateginya. Yuk, dan di video kali ini gue bakalan fokus aja untuk sharing gimana cara memilih saham dengan harga murah dan potensial profitnya gede. Simak dan stay tune, kita mulai dari sekarang. Nah, di sini sebagai contoh atau sampel, gue bakal menyoroti sebuah saham yang dulunya harganya murah banget. Setahun yang lalu itu di harga Rp164 per lembar saham. Tapi hari ini kalian bisa lihat harganya sudah menembus Rp2.040 per lembar saham atau naik ya 1143,90%. Ini gokil banget. Dan cara untuk nemuin saham yang kayak ginian yang berpotensi naik dalam jangka waktu 1 tahun sampai 5 tahun itu apaan? Di sini bakal gue bedah dan gue bocorin step by stepnya. Jadi buat teman-teman wajib nonton video ini dari awal sampai habis tanpa di skip ya. Dalam 1 tahun doang naik sampai 1143%. Biarpun hari ini dia saham mengalami koreksi, tapi kita lihat untuk jangka panjangnya. Jadi ini saham sih amazing sih menurut gua ya. Ya geng, dan untuk hari ini sih nggak relevan lagi, bukan nggak relevan sih, tapi ya udah naik segini tingginya, ya kan? Dan di sini gue bakal ajak lo untuk nemuin gimana sih cara untuk mencari saham-saham yang murah tapi berpotensi untuk naik pesat dalam waktu yang gak lama tentunya. Simak dan stay tune ya step by stepnya biar lo paham gitu loh. Jangan di skip-skip kalau nonton, biar teman-teman semuanya pada pinter milih saham ya. Yuk kita mulai dari sekarang. Yoi guys, dan di sini kita bakal mulai ya untuk langkah-langkah cara milih saham murah yang berpotensi memberi kita profit dividen. Yo, kita mulai sekarang. Pilih saham murah itu bisa jadi peluang bagus buat investasi. Tapi jangan cuma lihat harga murah doang ya. Berikut beberapa tips cara memilih saham murah yang berkualitas. Pertama, jangan cuma lihat harga per lembar saham. Harga saham atau harga saham murah biasanya berarti harga per lembar saham kecil, misal di bawah Rp1.000. Tapi harga murah belum tentu murah secara nilai sebenarnya atau valuasi. Kedua, lihat valuasi saham dengan rasio keuangan. Price to earning ratio atau PER. Ini adalah rasio harga saham dibanding laba per saham. Saham dengan PER rendah bisa berarti murah, tapi hati-hati. Kalau terlalu rendah bisa jadi ada masalah ya. Yang kedua, next di sini ada price to book value atau PBV. Bandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan atau PBV. Di bawah 1 bisa jadi tanda saham undervalued atau murah. Yang ketiga, perhatikan fundamental perusahaan. Lihat laporan keuangan, apakah laba perusahaan stabil atau tumbuh. Cek
juga utang perusahaan yang terlalu besar, bisa bahaya loh. Cari perusahaan dengan bisnis yang sehat dan prospek yang baik. Yang keempat, pantau tren dan sentimen pasar. Kadang saham murah karena sentimen negatif yang berlebihan. Ini bisa jadi kesempatan. Tapi harus analisa dulu penyebabnya, jangan asal beli. Next, di sini cek likuiditas saham. Pilih saham yang liquid atau banyak transaksi supaya gampang jual belinya nanti ya. Yang keenam, bandingkan dengan sektor sejenis. Bandingkan valuasi saham murah dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Yang ketujuh, gunakan analisis teknikal untuk timing. Setelah menemukan saham murah secara fundamental, gunakan analisis teknikal untuk waktu beli yang tepat. Cara cek fundamental saham dengan atau tanpa aplikasi. Di sini gua bakal kasih lo sampel atau contoh singkat ya. Pertama, menggunakan aplikasi saham atau investasi. Banyak aplikasi saham dan investasi yang sudah menyediakan data fundamental lengkap. Misalnya, pertama ada RTI Business untuk data lengkap keuangan, untuk cek data lengkap keuangan ya. Yang kedua ada Stockbit, ada komunitas juga plus data fundamental. Yang selanjutnya ada Most, ini by Mandiri Sekuritas. Yang keempat ada Bloomberg, Yahoo Finance atau aplikasi sekuritas kamu, misalnya seperti Ajaib, Bibit dan Indo Premier. Untuk cara penggunaannya nanti teman-teman bisa searching ya di YouTube ataupun di TikTok, di TokTok juga boleh. Karena udah banyak banget yang bikin tutorial cara cek kayak gini. Gua nggak bikin, gua cuman di sini ngasih teman-teman solusi dan informasi tentang inti-intinya saja. Yang banyak lelet atau banyak ngomong itu biasanya ada di sebelah, gua nggak suka yang gitu ya. Gua ambil inti-intinya aja. Next, di sini di aplikasi ini kamu bisa lihat langsung rasio seperti PER, PBV, ROE, laba bersih dan lain-lain secara real time dan mudah dipahami. Aplikasi yang udah gue sebutin di atas tadi ya. Yang kedua, cek langsung laporan keuangan. Buka website IDX Indonesia Stock Exchange di idx.co.id. Ini kalian bisa cek laporan keuangan dari sebuah perusahaan ya. Cari menu informasi perusahaan, terdaftar, dan pilih perusahaan yang mau kamu cek. Download laporan keuangan terbaru seperti laporan tahunan dan kuartal. Pelajari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk nilai fundamental. Hal-hal yang perlu dicek dalam laporan keuangan, di sini pertama ada laba bersih atau net profit, pendapatan atau revenue, utang atau debit, ekuitas atau equity, dan arus kas operasi dan rasio keuangan utama seperti PER, PBV, dan ROE. Itu adalah hal-hal yang sangat perlu dilakukan pengecekan dalam laporan keuangan ketika atau sebelum kalian melakukan investasi ke dalam suatu perusahaan, agar nantinya dalam jangka waktu yang nggak lama itu teman-teman bisa mendapatkan profit dividen. Cara ceknya laporan keuangan harus sehat ya. Dan kenapa pakai aplikasi itu membantu? Pertama, data lebih cepat dan mudah diakses, lengkap dan terupdate. Ada fitur analisis dan grafik yang membantu memudahkan pemahaman. Bisa bandingkan saham dengan mudah tanpa harus membuka banyak dokumen. Yoi geng, gimana setelah melihat video ini? Kalian udah paham kan tentang cara untuk milih saham dengan kualitas baik tapi harganya murah dengan potensial profit yang gede. Dengan modal sedikit, kalian bisa mendapatkan profit dividen dengan lebih mudah kalau kalian mempraktekkan trik yang udah gua ajarin dan udah gua share di dalam video ini.
Jadi buat teman-teman yang pengen request the next video, pengen diprediksi tentang saham apa seputar perbankan ataupun teknologi yang lagi naik sih sekarang, perbankan sama teknologi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request nanti bisa komen-komen aja. The next video bakal kita bedah bareng-bareng nih tentang saham yang lagi naik dan memiliki potensi profit yang gede. Ya guys, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat lo semuanya ya. Semoga ilmu gue ini bisa diserap untuk penonton gue semuanya. Tapi buat teman-teman yang belum share dan belum subscribe, buruan di-share aja. Karena gue itu seneng banget kalau ilmu gue ini bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi tentang keuangan. Yoi geng, jangan lupa subscribe. Gua pamitan dulu ya. Yo, semoga video ini bermanfaat untuk lo semuanya. Don't forget to view me in the next video guys. See you next time. Bye bye and good luck.